warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Niken Aisyah Fitri, mahasiswi Institut Setiami jurusan Manajemen Komunikasi semester 1. Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke salah satu bukti tempat sejarah bagi para pemuda Indonesia yang ada di Bekasi, yaitu Gedung Juang. Sekalian aku mau spill juga nih sejarah singkat dari Gedung Juang itu sendiri. Ikutin terus yuk! Gedung Juang merupakan bagian dari bukti sejarah yang berada di Kabupaten Bekasi. Gedung ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu saksi bisu atas perlawanan para pemuda Indonesia. Namun, kini Gedung Juang disulap menjadi museum di mana benda dan sejarah yang terdapat dalam bangunan ini dikemas secara modern dan serba digital. Gedung Juang atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gedung Tinggi terletak di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39, Setiadharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bangunan ini awalnya merupakan bangunan milik seorang bangsawan China bernama Hou Cheng-ke dan Tuan Tanah Lieutenant der Chinesen. Gedung ini mengalami dua tahap pembangunan, yakni pada tahun 1906 sampai 1910 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1925. Dulunya gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat untuk memantau perkebunan dan pertanian milik mereka. Pada saat itu sempat terjadi peperangan melawan penjajah Belanda yang mengakibatkan warga Tambun dan Cibarusah menjadikan Gedung Juang sebagai benteng perjuangan serta pertahanan untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda kembali merebut Gedung Juang pada tahun 1949. Dengan semangat para pejuang kemerdekaan, akhirnya Indonesia berhasil menguasai gedung ini lagi dan mengamankan wilayah Tambun. Gedung Juang yang berdiri sejak tahun 1906 telah beberapa kali beralih fungsi. Mulai dari gedung pemerintahan Belanda, kemudian dikuasai Jepang, hingga akhirnya berhasil direbut oleh rakyat Bekasi. Setelah terbengkalai cukup lama, akhirnya Gedung Juang disulap menjadi museum digital yang diresmikan pada 20 Maret 2021. Museum ini merupakan museum Bekasi pertama yang menyusung konsep teknologi digital dan modern. Pemerintah melakukan penataan kembali Gedung Juang sebenarnya tidak ada alasan yang spesifik. Hanya saja karena Gedung Juang mengandung banyak sejarah dan akan menjadi salah satu ikon kebangsaan warga Bekasi, sekaligus untuk mengenang sejarah perjuangan warga Bekasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam museum ini, pengunjung disuguhkan banyak hal menarik mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang dikemas secara digital. Mulai dari profil Bupati Bekasi setiap periodenya, hingga bukti-bukti perjuangan rakyat Bekasi dalam melawan penjajah, serta barang-barang kehidupan prasejarah seperti peta Bekasi saat masih di bawah kuasa VOC, kerangka tubuh manusia Burnian, dan masih banyak lagi. Museum ini sangat cocok untuk dikunjungi oleh kaum milenial, pasalnya banyak spot yang Instagramable dan yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai spot foto. Nah teman-teman, itulah sejarah dibalik berdirinya museum digital, Museum Gedung Juang Bekasi yang saat ini menjadi pusat perhatian rakyat Bekasi dan menjadi salah satu tempat destinasi wisata bersejarah. Gedung yang sempat terbengkalai ini akhirnya bisa disulap menjadi museum modern yang dipenuhi dengan teknologi digital dan tentunya sangat cocok untuk dikunjungi oleh para kaum milenial. Jadi segitu aja teman-teman informasi yang bisa aku sampaikan mengenai sejarah dan kenapa sih kita harus datang ke Gedung Juang ini.
Sekian dari aku, Niken Ayu Safitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.